Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ay mo ba do kudang ni hapor suhon ala ni Kristus na songgop tuhami. Laos bartusido sumurung pangapulo tuhami hinorhon ni Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah hidup yang berkelimpahan. Renungan ini mau mengajak kita untuk melihat hidup kita yang sungguh luar biasa. Karena kita mengalami di dunia ini banyak penderitaan dan kesulitan. Dan mungkin kita juga menemukan kesusahan-kesusahan. Tetapi Paulus mau berkata, sekalipun hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari penderitaan dan kesedihan, tetapi justru di sini Tuhan mau melakukan sebuah, yaitu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan yang dimaksud di sini bukan tentang kekayaan materi atau kesenangan dunia semata, tetapi membatasi rohani yang kita terima melalui hubungan kita dengan Kristus. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang diampuni dan diterimanya. Karena di dalamnya kita mendapat pengharapan yang tidak tergoyahkan, kekuatan untuk mengatasi segala penderitaan, kasih yang tak terbatas, dan berbagai karunia roh dan berkat rohani yang kita terima. Oleh karena itu, hidup yang berkelimpahan yang mau dikatakan oleh Paulus adalah satu, yang dikatakanlah kekuatan dalam penderitaan. Itu adalah salah satu hidup berkelimpahan. Ketika kita menghadapi kesulitan, Kristus memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan dan melewati situasi yang sangat sulit. Di dalamnya kita dapat menemukan penghiburan dan kebahagiaan yang melebihi penderitaan yang kita alami. Hidup yang berkelimpahan yang mau dikatakan adalah kasih dan pengampunan. Karena Kristus telah memberikan keteladanan yang sempurna dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Kita terpanggil untuk mencintai sesama seperti yang Dia lakukan dan memberikan pengampunan kepada kita. Dan membawa hubungan yang baik dengan kita dan juga sesama dengan Allah. Yang berikut yang mau dikatakan hidup berkelimpahan adalah mencakup makna dan tujuan. Karena dalam Kristus kita menemukan tujuan hidup yang sejati. Dia memanggil kita untuk melayaninya dengan sesama kita, dengan bakat dan karunia yang kita terima dari Dia, supaya kita pakai saling melayani. Dalam pelayanan itu kita menemukan makna yang mendalam, membangun kerajaan Allah di dunia ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Hidup berkelimpahan itu janji kehidupan yang kekal. Ini yang sungguh luar biasa. Kristus menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Ia telah membuka jalan bagi kita untuk hidup bersama-sama selama di hadapannya. Terlebih Ia memberikan pengharapan yang tak tergoyahkan dan mengubah cara kita untuk melihat hidup sekarang dan akan datang. Itulah kehebatan jika kita merasakan hidup yang berkelimpahan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mau mengajak kita mengubah segala persepsi kita yang selama ini, paradigma kita terhadap segala persoalan-persoalan hidup, supaya kita mengaku dalam hidup kita bukan hanya sekedar berkelimpahan itu sekedar materi, sekedar yaitu kedagingan dan lingkungan dunia kita, tetapi hidup kita yang penuh, yang disebut dengan kasih, yang disebut dengan tujuan, pengharapan yang diberikan melalui hubungan kita dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita hidup dengan penuh bersyukur dan mengambil bagian
dalam hidup kita yang telah dianugerahkan kepada kita lewat yaitu kasih karunia pengorbanannya, dan menjadikan kita menjadi saluran berkat bagi sesama dan bagi orang lain. Itulah tujuan Tuhan mau memanggil kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu. Amin.